Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan mudah-mudahan Anda selalu sehat. Pada perkuliahan bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang ikhtisar. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ringkasan. Nah, pada pertemuan hari ini kita belajar ikhtisar. Nah, ini tentunya bukan hal yang asing lagi bagi Anda karena Anda pasti pernah mempelajari tentang ikhtisar. Nah, ikhtisar adalah penyajian singkat dari sebuah karangan asli yang tidak perlu memberikan seluruh isi dari karangan asli tersebut secara proporsional. Nah, ini Anda dituntut untuk meningkatkan literasi Anda untuk membaca buku-buku, di mana kita dituntut untuk bisa menyusun ikhtisar. Nah, ciri sebuah ikhtisar itu yang pertama adalah mengandung kata-kata yang lugas dan tidak bertele-tele. Jadi kata-kata yang kita susun dalam ikhtisar itu langsung pada sasarannya atau intinya. Nah, yang kedua, kita menunjukkan gagasan inti dari suatu teks. Jadi apa yang kita sajikan pada ikhtisar itu adalah gagasan inti atau gagasan pokoknya. Yang ketiga, bisa tidak berurutan namun tidak mengubah isi teks asli. Jadi ketika Anda menyusun ikhtisar itu tidak usah harus urut dengan apa yang ada dalam naskah asli, tapi boleh tidak berurutan. Yang penting tidak mengubah isi teks aslinya. Yang keempat itu bebas mengkombinasikan kata dan frasa namun tidak mengubah isi teks asli. Itu ciri-ciri sebuah ikhtisar. Nah, sekarang fungsi ikhtisar. Nah, fungsi ikhtisar itu yang pertama adalah untuk dapat mengembangkan ekspresi serta juga penghematan kata. Jadi seperti halnya kalau kita membaca buku, itu buku-buku yang kita baca itu terkadang berpuluh-puluh halaman bahkan sampai ratusan halaman. Nah, kita dituntut untuk bisa menyajikan secara singkat, baik itu berupa ringkasan maupun ikhtisar. Yang kedua, kita memahami serta juga mengetahui isi sebuah buku. Jadi isi sebuah buku itu bisa kita sajikan berupa ikhtisar, ya kita hanya menyajikan gagasan pokoknya saja. Yang ketiga itu melatih daya ungkap dengan kata-kata yang terbatas. Dan yang terakhir membudayakan literasi. Jadi Anda harus meningkatkan literasi Anda dengan membaca buku-buku, terutama buku-buku referensi yang Anda butuhkan untuk mata kuliah yang Anda pelajari. Langkah-langkah menyusun ikhtisar itu yang pertama adalah Anda menetapkan tujuan membaca. Jadi gagasan apa yang saya butuhkan. Nah, Anda di situ menentukan tujuannya untuk apa membaca buku tersebut. Yang kedua itu membaca dengan cermat. Jadi Anda membaca buku yang akan Anda susun ikhtisar, ya. Memang kalau membaca buku-buku ilmiah itu tidak hanya cukup satu kali, membutuhkan waktu yang khusus ya untuk membaca buku. Yang ketiga itu Anda mencatat gagasan yang penting.
gagasan yang penting dari sudut pandang penyusun ikhtisar dengan kata-kata sendiri. Jadi Anda membaca buku lalu Anda ulang kembali berupa ikhtisar. Nah, Anda bisa menggunakan kata-kata sendiri. Yang penting isinya sama. Nah, yang keempat itu menyusun kerangka tulisan. Ya, Anda menyusun kerangka tulisan ya dari pendahuluan, kemudian isi sampai halnya nanti terakhir penutupnya. Nah, itu tidak urut ya, tidak harus urut dengan buku aslinya, yang penting isinya sama. Nah, yang kelima adalah Anda menulis ikhtisar. Anda tulis kembali apa yang sudah Anda baca ya, gagasan intinya. Nah, Anda rangkai. Nah, ini menurut kata-kata Anda sendiri. Jadi Anda tidak harus terikat dengan kata-kata yang ada di dalam ikhtisar. Yang utama adalah isinya sama dengan naskah aslinya. Jadi memeriksa kembali tulisan asli untuk meyakinkan bahwa semua gagasan yang penting telah tergali. Jadi setelah Anda menulis ikhtisar, nah mungkin Anda membutuhkan untuk membaca kembali ya secara sekilas di situ. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang asli ya. Nah, ini semua gagasan yang penting apakah telah tergali dari buku yang kita jadikan dasar untuk menulis ikhtisar. Nah, yang terakhir itu mengoreksi kesalahan bahasa dan kosakata cetak. Demikian langkah-langkah menyusun ikhtisar. Nah, mari kita tingkatkan literasi kita dengan membaca buku-buku. Nah, Anda dituntut untuk bisa menyusun ikhtisar. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan ini tidak berhenti hanya pada perkuliahan Bahasa Indonesia. Untuk kedepannya akan Anda gunakan seterusnya ya, karena materi-materi yang sudah Anda pelajari sangat penting, terutama nanti ketika Anda pada penyusunan karya tulis ilmiah. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan Anda bertanya langsung atau Anda bisa membuka forum diskusi di Skalsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.